Yang ke-11 adalah merawat diri sendiri dengan penuh kasih sayang. Merawat diri sendiri adalah kunci untuk merdeka dari penatnya hidup. Jangan lupakan pentingnya istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan tidur yang memadai. Selain itu, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuat kita merasa baik, seperti mandi air hangat misalnya, membaca buku yang kita sukai, atau menonton film favorit. Jadi jangan ragu untuk memberikan diri kita hadiah dan perhatian yang penuh dengan kasih sayang. Hal yang ke-12 adalah mengembangkan jiwa kreatif dan ekspresif. Mengaktifkan jiwa kreatif dan ekspresif dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk merdeka dari penatnya hidup. Baik itu melukis, menulis, atau bermain musik adalah cara-cara yang luar biasa untuk melepaskan perasaan dan mengekspresikan diri kita dengan bebas. Dengan mengalirkan emosi kita ke dalam karya seni dapat membantu kita mengatasi stres dan merasa lebih terhubung dengan diri sendiri. Yang ke-13 adalah berkontribusi pada komunitas dan lingkungan. Mengalami rasa merdeka juga dapat berasal dari memberi kepada orang lain dan berkontribusi pada komunitas kita. Terlibat dalam kegiatan sukarela atau melakukan tindakan kebaikan kecil dapat memberikan perasaan pencapaian dan kepuasan yang mendalam. Cobalah untuk menghubungkan diri dengan orang-orang di sekitar kita, bersosialisasi, bermasyarakat, dan berbagi pengalaman positif dapat memberikan energi positif yang bisa mempengaruhi kesejahteraan kita. Yang ke-14 adalah bersikap sabar pada diri sendiri. Perjalanan merdeka dari penatnya hidup adalah proses yang memerlukan kesabaran. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika kita merasa tidak melihat hasilnya dengan segera. Jadi terkadang perkembangan akan datang dalam bentuk yang tidak terlihat. Tidak ada yang instan, jadi bersabarlah. Ingatlah bahwa kita ini sedang melakukan yang terbaik yang kita bisa, dan setiap langkah kecil adalah langkah menuju kesejahteraan yang tentunya jauh lebih baik lagi. Yang ke-15 adalah mengingat tujuan dan makna hidup kita. Ingatlah tujuan dan makna hidup kita. Menghubungkan diri dengan tujuan yang lebih besar dapat memberikan dorongan emosional yang kuat. Ketika kita merasa terjebak dalam penatnya hidup, ingatlah mengapa kita melangkah maju dan apa ya sih yang ingin kita capai. Dengan mengingat tujuan kita, tujuan hidup kita, atau hal-hal yang ingin kita capai ke depannya, maka ini dapat memberi kita daya tahan yang lebih besar untuk mengatasi tantangan dan meraih kebahagiaan yang lebih mendalam. Yang ke-16 adalah menjaga hubungan yang bermakna. Hubungan sosial yang bermakna memiliki dampak besar pada kesejahteraan emosional kita. Terlibat dalam interaksi positif dengan teman-teman, keluarga, dan orang-orang yang kita pedulikan dapat membantu bahkan mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan perasaan bahagia. Jadi jangan lupa untuk menjadwalkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai, berbicara, berbagi cerita, dan tentunya mendukung satu sama lain. Yang ke-17 adalah menerima perubahan sebagai bagian hidup. Perubahan adalah konstan dalam hidup, dan terkadang perubahan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan stres. Namun belajarlah untuk menerima perubahan sebagai bagian alami dari perjalanan hidup, sehingga hal itu bisa membantu kita merdeka dari kecemasan yang terkait dengan perubahan tersebut. Cobalah untuk memfokuskan pada hal-hal yang bisa kita kendalikan.
mengambil langkah kecil menuju adaptasi, dan mengembangkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan. 18 adalah melihat kebaikan dalam setiap hari. Ketika hidup terasa sangat menantang, seringkali kita cenderung hanya melihat sisi negatif dari segala hal. Nah, namun mari kita mencoba untuk melihat kebaikan dalam setiap hari. Dengan belajar untuk setiap hari melihat kebaikan adalah cara yang efektif untuk merdeka dari siklus negatif ini. Cobalah setiap hari luangkan waktu sejenak untuk merenung tentang satu atau beberapa hal baik yang terjadi di antara kita atau di sekitar kita. Ini akan membantu kita melihat bahwa meskipun ada tantangan, ternyata masih ada banyak hal yang indah yang telah atau bisa kita rasakan di dunia ini. 19 adalah meningkatkan diri pada alam. Alam memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Meluangkan waktu untuk berada di alam, berjalan-jalan di taman, menikmati matahari terbenam, atau mendengarkan suara alam dapat membantu kita merasa lebih dekat dengan diri sendiri dan alam semesta. Kontak dengan alam dapat merangsang perasaan kedamaian dan mengurangi stres yang mungkin kita rasakan. Cobalah luangkan waktu sekali-sekali camping mungkin, atau bertamasya, berekreasi bersama keluarga atau orang-orang terdekat. Yang ke-20 adalah menetapkan tujuan kecil dan merayakannya. Merdeka dari penatnya hidup juga melibatkan tentang bagaimana menetapkan tujuan kecil yang dapat kita capai. Ketika kita mencapai tujuan-tujuan ini, jangan ragu untuk merayakannya. Pencapaian-pencapaian kecil adalah bukti kemajuan kita, dan tentunya kita dapat memberikan dorongan atau motivasi yang dibutuhkan untuk terus melangkah maju. 21 adalah memperhatikan pengampunan. Seringkali rasa penat yang dalam disebabkan oleh perasaan dendam atau kemarahan yang terpendam. Memperhatikan pengampunan atau pemaafan atau memaafkan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain dapat membantu kita melepaskan beban emosional yang terkait dengan masa lalu. Pengampunan bukan hanya tentang memberi kesempatan kedua pada orang lain, tetapi juga memberi kita kebebasan untuk merdeka dari perasaan-perasaan yang negatif. Jadi belajarlah untuk selalu berbaik sangka dan selalu untuk memaafkan. Ke-22 adalah belajar dari pengalaman. Setiap pengalaman, baik itu baik atau buruk, adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jadi jangan selalu merasa terjebak dalam penatnya hidup. Cobalah melihat setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga yang membantu kita menjadi lebih kuat dan bijaksana. Menerima pengalaman sebagai bagian dari perjalanan hidup kita dapat membantu kita melihat tantangan dengan perspektif yang jauh lebih positif.